Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang laporan keuangan koperasi. Baiklah, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan diri. Nama saya Baiska Merifani dan saya akan menjelaskan tentang materi pertama. Sebelum itu, saya akan menjelaskan poin-poin apa saja yang akan kami sampaikan di kelompok kami. Laporan perhitungan hasil usaha, laporan pendapatan koperasi, beban koperasi, laporan perhitungan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Di antara semua itu, kami telah dapat merangkum poin-poin apa saja yang akan kami jelaskan sesuai dengan laporan-laporan tersebut. Yang pertama, laporan perhitungan hasil usaha. Komponen perhitungan sisa usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurang dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Perhitungan sisa usaha, bagian anggota dapat dilakukan apabila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut. Yang pertama, sisa hasil usaha total koperasi pada tahun buku. Yang kedua, bagian atau persentase sisa seluruh anggota. Yang ketiga, total simpanan seluruh anggota. Yang keempat, total seluruh transaksi usaha atau volume usaha atau omset yang bersumber dari anggota. Yang kelima, jumlah simpanan per anggota. Yang keenam, omset atau volume usaha per anggota. Yang ketujuh, bagian atau persentase sisa usaha untuk simpanan anggota. Yang kedelapan, bagian persentase sisa usaha untuk transaksi usaha anggota. Berikut adalah contoh laporan hasil usaha. Laporan perhitungan hasil usaha dapat kita ketahui ada 4 yang diperhitungkan. Yang pertama, pendapatan operasional. Yang kedua, harga pokok penjualan. Yang ketiga, biaya operasional. Semua itu dijumlahkan dan dapat diketahui laba operasionalnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sofira Manti Safira. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang ketentuan umum akuntansi pendapatan koperasi, yang mana di ketentuan ini akan saya bahas ada 2, yaitu yang pertama, pengakuan pendapatan menurut standar akuntansi pemerintahan. Pendapatan LO juga diakui pada saat yang pertama timbulnya hak atas pendapatan, kemudian pendapatan direalisasi. Timbulnya hak atas pendapatan adalah entitas telah memiliki hak atas suatu pendapatan namun wajib bayar belum melakukan pembayaran, atau juga dapat berarti bahwa entitas telah menerima pembayaran namun belum memiliki hak untuk mengakui pendapatan tersebut sehingga pengakuannya ditangguhkan. Apabila dihubungkan dengan aliran kas, maka timbulnya hak atas pendapatan dapat digunakan untuk mengakui pendapatan yang belum diterima aliran kasnya namun belum menjadi hak entitas yang dilakukan dengan menyesuaikan pendapatan tersebut. Hak atas pendapatan yang timbul dan belum diterima aliran kasnya dicatat sebagai piutang, sedangkan pendapatan yang telah diterima aliran kasnya namun belum menjadi haknya entitas ditangguhkan, pengakuannya akan diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Kemudian pendapatan direalisasi adalah entitas menerima aliran sumber daya ekonomi yang dapat berupa kas maupun berupa non-kas tanpa didahului adanya penagihan. Aliran sumber daya ekonomi ke entitas yang diakui sebagai pendapatan adalah aliran sumber daya ekonomi yang meningkatkan nilai ekuitasnya. Apabila aliran sumber daya ekonomi yang diterima oleh entitas tidak meningkatkan ekuitasnya, misalnya dari penarikan utang, maka tidak termasuk ke dalam kategori pendapatan. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu tentang pengakuan pendapatan menurut standar akuntansi keuangan atau SAK. Dalam PSAK 23, pendapatan terdiri dari
Yang pertama penjualan barang, kedua penjualan jasa, dan ketiga bunga royalti dan dividen. Pengakuan masing-masing jenis pendapatan menurut PSAK adalah yang pertama, paragraf 14 PSAK 23 menyatakan bahwa pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Yang mana di sini ada 5 kondisi, dan apabila salah satu dari kelima syarat di atas tidak terpenuhi dalam suatu transaksi penjualan, maka entitas tidak dapat mengakuinya sebagai suatu pendapatan. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, paragraf 29 PSAK 23 menyatakan bahwa pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Kemudian jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Dalam paragraf 30 dinyatakan bahwa pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut. Yang pertama, bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan di PSAK 55, Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran paragraf 09 dan PA 05-08. Kemudian royalti diakui dengan dasar akural sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Dan yang ketiga, dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dari uraian ini, pengakuan pendapatan yang diatur dalam SAK ternyata memiliki syarat yang lebih ketat dibanding dengan yang diatur dalam SAP, yaitu adanya unsur terpenuhi. Semua syarat pengakuan pendapatan maupun harus terpenuhi, kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Ukuran untuk menilai adanya kemungkinan besar manfaat ekonomik akan mengalir ke entitas menunjukkan bahwa SAK sangat konservatif terhadap pengakuan pendapatannya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang komponen pendapatan koperasi, yang mana komponen pembagian SHU ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar sebagai berikut. Sisa hasil usaha yang berasal dari anggota cadangan koperasi, anggota sebanding dengan jasa yang diberikan, kemudian dana pengurus, dana pegawai atau karyawan, dana pendidikan koperasi, dana sosial, dan dana pembangunan daerah kerja. Sedangkan pada sisa hasil usaha yang bukan berasal dari anggota, maka adanya cadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai, karyawan, dana sosial, dana pendidikan koperasi, dan dana pembangunan daerah kerja. Jadi, komponen tersebut selama belum dicairkan atau disajikan dalam kelompok kewajiban pada neraca, sedangkan cadangan koperasi merupakan bagian sisa hasil usaha yang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugiannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Indi Rahmawati. Saya akan membacakan contoh unit transaksi pendapatan. Itu perhitungan hasil usaha atau SHU. Suatu periode dihitung dengan cara mengurangkan beban yang dikeluarkan dari pendapatan yang diperoleh dalam periode tersebut. Di sini ada tabelnya, yaitu yang pertama partisipasi bruto anggota yang berisi tentang partisipasi jasa pinjaman dan partisipasi jasa provinsi, yaitu itu tuh ditambah dan disebut dengan total partisipasi bruto. Yang kedua, beban pokok. Beban pokok itu ada beban bunga. Dari hasil total partisipasi bruto dikurang dengan beban bunga. Yang kemudian partisipasi neto anggota. Itu tuh terdapat di dalam pengurangan antara total partisipasi bruto dengan beban bunga. Yang selanjutnya yaitu beban operasi, yang terdapat gaji, beban penyusutan peralatan, beban pemakaian perlengkapan. Itu tuh ditambah dan dijadikan pengurangan atas partisipasi neto anggota disebut dengan total beban operasi. Kemudian telah dikurang mendapatkan yaitu sisa hasil usaha, itu telah hasil rekapan contoh perhitungan hasil usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum. Ketentuan umum mengingatkan pemakaian laporan keuangan koperasi adalah anggota koperasi, pengurus, pengawas, serta stakeholder lain
yaitu pemerintah, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan. Maka laporan keuangan harus memenuhi ketentuan dalam penyajian kualitatif laporan keuangan, antara lain yaitu yang pertama, karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi diantaranya adalah A. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi yang dapat dipakai secara bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi. Yang B, yaitu laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditunjukkan untuk pihak internal maupun eksternal koperasi. Yang C, laporan keuangan koperasi harus berdaya guna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi dan berguna juga untuk mengetahuinya. Di dalam laporan keuangan koperasi tersebut ada 3 bagian, yaitu pertama, prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggota selama satu pihak periode akuntansi tertentu. Yang kedua, prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus ditunjukkan untuk bertujuan bisnis dan non-anggota selama satu periode akuntansi tertentu. Yang ketiga, informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, yaitu komponen laporan keuangan koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 35 disebutkan bahwa setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 tahun, bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya, yaitu yang pertama neraca, yang kedua perhitungan hasil usaha, yang ketiga cara atas laporan keuangan. Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SKAKETAP, yaitu 1. Laporan perubahan ekuitas, yang kedua laporan arus kas. Saya Afifa Aini Baknur. Dalam video ini saya akan menjelaskan komponen beban koperasi. Yang pertama, beban usaha. Beban usaha merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha penjualan barang atau jasa koperasi. Di antara beban usaha yaitu biaya gaji karyawan, biaya alat tulis kantor, biaya upah, biaya penyusutan dan amortisasi, biaya listrik, biaya telepon, biaya promosi, dan biaya-biaya lainnya. Yang kedua, beban perkoperasian. Beban perkoperasian merupakan biaya yang dikeluarkan koperasi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional koperasi tersebut, tetapi ditujukan untuk pengembangan organisasi koperasi. Di antara beban perkoperasian yaitu biaya pendidikan dan latihan SDM koperasi, biaya rapat organisasi, biaya pengembangan wilayah kerja, honor pengurus atau pengawas, dan biaya lainnya. Yang ketiga, beban operasional lainnya. Beban operasional lainnya merupakan biaya operasional lainnya yang tidak dapat dikelompokkan pada beban usaha dan beban perkoperasian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh jurnal transaksi beban. Transaksinya pada tanggal 30 Mei 2010 dibayar gaji 2 orang karyawan koperasi sebesar 600.000 per orang. Kedua karyawan mulai bekerja pada tanggal 1 Mei 2010. Pada saat yang sama, koperasi membayar beban bunga pinjaman ke Bank Sukahati sebesar 900.000. Maka dicatat jurnalnya pada tanggal 30 Mei 2010, beban gaji 1.200.000 didebit, beban bunga 900.000 didebit, kas 2.100.000 di kredit. Kenapa beban gaji 1.200.000 di debit? Karena dibayar 2 orang gaji karyawan sebesar 600.000. Saya Akila Fadia Haya. Saya akan menyampaikan tentang komponen laporan perubahan ekuitas.
Yang pertama ada modal awal, yaitu diperoleh dari investasi awal ataupun penambahan investasi. Yang kedua, laba atau rugi. Laba perusahaan akan menambah modal perusahaan, sedangkan rugi akan mengurangi modal perusahaan. Terus yang ketiga ada penarikan atau prive, yaitu apabila sebagian laba diambil oleh pemilik untuk kepentingan pribadi sendiri di luar kepentingan perusahaan, maka kejadian ini akan mengurangi modal pemilik. Yang keempat ada modal akhir, yaitu modal akhir adalah saldo modal awal ditambah laba rugi dan dikurangi penarikan. Berikut contoh-contohnya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.